Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya marilah kita untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah curahkan dan limpahkan kepada kita. Salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apabila kita memperbanyak salawat pada beliau, kita akan tergolong umatnya beliau yang akan dapat dikenali serta akan mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena begitu banyak hadis yang menerangkan tentang kemuliaan, keutamaan, fadilah, keistimewaannya, maka tidak terbilang lagi akan mendapatkan curahan limpahan rahmat kasih sayang Allah serta syafaat dari Rasulullah kepada orang-orang yang di dalam hatinya mencintai sholawat. Lisannya senantiasa bergerak serta membasahi lidahnya dengan sholawat. Kehidupannya dihiasi dengan sholawat. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat ini dahsyat sekali. Sholawat ini mengandung banyak berbagai kegunaannya. Tatkala Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam kesendiriannya. Kemudian beliau merasa kesepian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikanlah seorang teman, yaitu Siti Hawa. Namun tatkala diciptakannya Siti Hawa, maka belum halal Nabi Adam alaihissalam. Maka tatkala itu Nabi Adam alaihissalam melamar, meminang Siti Hawa untuk menjadi istrinya. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terlintaslah dalam benak, dalam fikir Nabi Adam alaihissalam, dengan apa saya melamar? Sementara pada saat itu mereka berada di dalam surga. Seandainya dengan harta benda, dengan emas, sedangkan surga dihiasi dengan emas. Seandainya dengan intan, dengan permata, sementara surga penuh dengan intan dan permata. Dengan kemewahan, sementara di dalam surga semuanya serba ada. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Adam alaihissalam singkat cerita melamar Siti Hawa dengan ucapan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat itu Nabi Adam alaihissalam belum pernah melihat, belum pernah kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Nabi Adam sendirilah manusia pertama yang diciptakan. Kenapa Nabi Adam bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak tahu kapan kemunculan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Namun karena begitu agungnya seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Adam alaihissalam pun mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk untuk melamar Siti Hawa. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kemuliaan salawat. Hari ini kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang hendak kita perbuat untuk mengagungkan, untuk menyanjung, memuji daripada kesempurnaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita hari ini penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pelit bukan orang yang enggan untuk berinfak ataupun orang yang tidak mau bersedekah, tetapi kata Nabi, orang yang pelit adalah orang yang apabila nama beliau disebut, dia tidak menjawab salamnya. Artinya apabila ada orang yang bersolawat kepada beliau dan orang yang mendengarkan selawat tersebut tidak menjawab salawatnya, maka itu dikategorikan orang yang pelit oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta langit dan bumi dan seluruh makhluknya pun bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan makhluknya Allah yang maksum tanpa dosa, yaitu para malaikat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hari ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sangat jelas. Innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata sesungguhnya ini adalah perkara yang besar, perkara yang bukan main-main, bukan perkara yang sepele. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan sesungguhnya Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah. Dan sesungguhnya pun malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Diperintahkan juga orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin, apabila seorang hamba mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali, maka Allah akan menjawab serta akan mencatat baginya 10 kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyau wa kataba lahu bima asyara hasanat. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali.
dan Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan. Ini adalah suatu kemuliaan kepada kita hari ini, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan selawat kepada beliau. Allah Sang Maha Pencipta akan menjawab selawat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat kebaikan 10 kebaikan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya semuanya itu berdasarkan dengan keikhlasan kita. Keikhlasan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau pernah bersabda, barang siapa dari kalangan umatku, kata Nabi, bersolawat kepadaku 1 kali secara ikhlas dari hatinya, maka Allah akan memberinya solawat 10 kali, mengangkat kedudukannya 10 derajat, mencatat baginya 10 kebaikan, menghapus darinya 10 kejelekan. Ini masih salah satu keistimewaan bersolawat. Masih banyak lagi keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa bersolawat. Belum lagi yaitu macam dan ragam ucapan solawat, lafaz solawat. Ini mengandung banyak sekali keistimewaan, faedah, keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengucapkan solawat kepada beliau. Belum lagi pada hari tertentu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk memperbanyak solawat, terutama di hari Jumat. Hal ini Nabi sabdakan, perbanyaklah solawat padaku setiap hari Jumat, kata beliau. Sesungguhnya bacaan solawat umatku akan dihadapkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Maka barang siapa paling banyak solawat kepadaku, dialah yang paling dekat kedudukannya denganku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keagungan solawat. Para sahabat semuanya dekat dengan Nabi, duduk dengan Nabi, makan bersama Nabi. Dan para sahabat pun adalah orang-orang yang beruntung. Tetapi hari ini kita yang jauh dari zaman Nabi, jauh dari zaman sahabat, akan mendapatkan kedudukan yang setara dengan Nabi, yang dekat dengan Nabi, hanya dengan keikhlasan memperbanyak sholawat di hari Jumat. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyatnya perkara sholawat ini. Maka hari-hari kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Untuk memperkuat hadis yang mengkhususkan memperbanyak sholawat di hari Jumat, maka berikut ini adalah satu hadis yang akan menjadi keyakinan kita bahwasanya hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah sholawat padaku setiap hari Jumat. Sesungguhnya Jibril baru saja datang padaku dengan membawa pesan dari Tuhannya Azza wa Jalla. Setiap muslim di atas muka bumi yang berselawat padamu 1 kali, maka aku dan para malaikatku pasti akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ini adalah perkara yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kemudian diwahyukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap muslim di atas muka bumi yang berselawat kepadamu 1 kali, maka aku, yaitu Allah, dan para malaikatku pasti akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini bukan hanya 1 malaikat,
tapi para malaikat. Begitu dahsyatnya. Bahkan pada hari kiamat orang yang akan dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling banyak sholawat kepada beliau. Diperkuat dengan hadis beliau, aulan nasa biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak apa sih sholawat yang harus kita ucapkan kepada beliau sehingga akan mendatangkan keistimewaan yang besar? Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah, sebanyak sholawat yang kita ucapkan maka kita akan mendapatkan ganjaran dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin memperbanyak lagi sholawat, makin mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan apabila satu hari 24 jam dia bersholawat, maka apapun yang ia minta, yang ia hajatkan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu riwayat yang diriwayatkan dari Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bila 2/3 malam telah berlalu, biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri lalu bersabda, wahai manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah. Tiupan terompet yang pertama akan segera datang dan diikuti oleh tiupan yang kedua, dan segera datang kematian beserta kengerian yang ada di dalamnya. Akan segera datang kematian dengan kengerian yang ada di dalamnya. Ubay berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak bersolawat kepadamu. Maka berapakah waktu yang harus aku gunakan untuk bersolawat kepadamu? Beliau bersabda, terserah kamu. Aku bertanya lagi, 1/4-nya? Beliau bersabda, terserah kamu. Jika kamu menambah, maka itu akan lebih baik padamu, kata Nabi. Lalu Ubay pun bertanya lagi, 1/2-nya? Maka Nabi pun bersabda, terserah kamu. Jika kamu menambah, maka itu akan lebih baik bagimu, kata Nabi. Kemudian beliau pun bertanya lagi, 2/3-nya? Maka kata Nabi, sebanyak yang kamu kehendaki. Jika kamu menambah, maka itu lebih bagus bagimu. Kemudian baru bertanya lagi, kalau begitu aku curahkan seluruh waktuku untuk berselawat kepadamu. Maka beliau bersabda, jika demikian harapanmu akan dipenuhi dan dosa-dosamu akan diampuni. Itulah riwayat yang menegaskan bahwasanya sholawat kepada baginda Rasulullah tidak ada batasannya. Makin kita tambah, makin akan berfaedah. Maka apabila kita tambah lagi, maka akan ada manfaatnya. Apabila ditambah lagi, maka akan mendapatkan keistimewaannya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riwayat lain, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimanakah bersolawat kepada kalian, yaitu ahli baitnya Nabi ataupun keluarganya Nabi, karena Allah telah mengajari kami bagaimana memberikan salam. Beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta
barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak bersolawat kepada keluarganya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pentingnya perkara solawat ini, begitu agungnya perkara solawat ini, maka hendaknya dalam kehidupan kita gunakan untuk memperbanyak salawat. Dimanapun, kapanpun kita berada, hendaknya salawat jangan terlepas dalam ucapan lisan kita, dari hati kita, dari ingatan kita. Karena itu akan membawakan keselamatan, syafaat, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sangat beruntung sekali. Hari ini kita dipuji oleh Nabi. Karena kita tidak melihat Nabi, tapi kita yakin dan iman pada Nabi, senantiasa mengucapkan sholawat kepada Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Wajarlah kalau para sahabat dulu patuh, taat, beriman, yakin pada Nabi, bersolat pada Nabi, karena para sahabat dekat dengan Nabi, hari-hari bersama Nabi, hari-hari mendapatkan nasihat dari Nabi, hari-hari mengikuti ataupun melihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hari ini kita yang jauh dari Nabi kita, zamannya sudah jauh dari sahabat, tapi tetap beriman kepada Nabi, tetap yakin kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi, bersolawat kepada Nabi. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hari ini dikategorikan orang-orang yang beruntung. Satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman manabi waroni marotan wa tuba liman manabi walam yaroni sab'a miror. Inilah kata Nabi, sesungguhnya beruntung orang yang beriman kepadaku dan melihatku. Ini adalah para sahabat. Para sahabat itu beriman pada Nabi karena melihat Nabi, dekat Nabi, duduk dengan Nabi, hidup di zaman Nabi. Namun lanjut beliau, beruntunglah satu kali ini orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, kemudian beriman pada Nabi, hanya diberikan keberuntungan satu kali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut beliau, sesungguhnya, ini kata-kata ini, kalau yang pertama tadi Nabi mengatakan sungguh beruntung, tapi untuk kata-kata yang kedua ini, sungguh beruntung pula orang yang beriman kepadaku, kata Nabi, padahal ia tidak melihatku, beruntung 7 kali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat rugi bagi kita yang hari ini tidak memperbanyak sholawat, tidak meyakini kata-kata Nabi, tidak ikut sunnah Nabi. Karena Nabi menegaskan keberuntungan yang akan didapatkan adalah 7 kali ketimbang para sahabat yang ada di dekatnya Nabi, mendapatkan nasihat dari Nabi dan hidup di zaman Nabi. Hari ini kita jauh kehidupan kita dari zaman Nabi, bahkan dari zaman sahabat. Tetapi apabila seorang senantiasa beriman pada Nabi, yakin ikut sunnah beliau, memperbanyak salawat kepada beliau, akan mendapatkan keberuntungan 7 kali. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hari ini kita yang hidupnya
jauh dari zaman Nabi, apabila iman pada Nabi memperbanyak sholawat, maka kita hari ini umatnya Rasulullah akan mendapatkan kemuliaan menjadi keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun akan menjadi saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan sabda beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku." Para sahabat yang ada di sisi Nabi pada saat itu yang telah berkumpul dengan Nabi pun berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalian adalah sahabatku, sedangkan saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku." Ini pesan penting dari Nabi yang memang harus kita benar-benar beriman kepada beliau, menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau dengan memperbanyak sholawat dan mengikut daripada sunnah-sunnah beliau. Dalam satu riwayat ditegaskan, yang diriwayatkan dari Abdurrahman Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muncullah dua orang pengendara. Ketika beliau melihatnya, beliau berkata, dua orang dari suku Hindi, yang kedua dari suku Madhiz. Sampai dua orang tersebut mendatangi Nabi, ternyata mereka memang laki-laki dari Madhiz, dan salah seorang dari mereka mendekat untuk berbaiat langsung kepada Nabi. Ketika ia memegang tangan Rasulullah SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang melihatmu lalu beriman kepadamu, kemudian membenarkanmu, mengikutimu? Apa yang ia dapatkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Berkeberuntungan baginya." Lalu orang tersebut mengusap tangan Nabi dan pergi. Kemudian orang yang satunya lagi menghadap dan memegang tangan Nabi untuk berbaiat kepada Nabi, dan ia berkata, "Bagaimana pendapatmu mengenai orang yang beriman kepadamu, membenarkanmu, mengikutimu, padahal ia tidak melihatmu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyumnya menjawab, "Keberuntungan baginya, keberuntungan baginya, keberuntungan baginya." Itu diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali. Lalu orang tersebut mengusap tangan Nabi kemudian pergi. Inilah kemuliaan orang-orang yang beriman pada Nabi, mengikuti sunnah Nabi, kemudian membenarkan Nabi, membenarkan ucapan Nabi, ajaran Nabi, bersolawat kepada Nabi, tetapi dia tidak melihat Nabi ataupun kehidupannya jauh dari zaman Nabi. Ini sangat beruntung sekali, dan dikategorikan oleh Nabi akan mendapatkan keberuntungan 3 kali, bahkan 7 kali. Hadirin subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak rugi kepada kita hari ini yang telah diberikan keistimewaan oleh Nabi. Begitu banyak keistimewaan yang akan didapatkan kepada kita hari ini apabila kita benar-benar meyakini, beriman, membenarkan, ikut sunnah Nabi, banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan sholawat hendaknya benar-benar harus kita pahami, harus benar-benar kita ucapkan dengan ikhlas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan
kepada kita hari umatnya. Hari ini kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya memperbanyak sholawat kepada beliau. Orang yang banyak berselawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, akan mendapatkan curahan syafaat. Hal ini sesuai dengan hadis beliau. Beliau bersabda, barang siapa berselawat kepada Muhammad dengan mengucapkan Allahumma anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengucapkan salawat seperti itu, maka ia wajib, kata Nabi, mendapatkan syafaatku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya kita harus menghiasinya sebagai rasa bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang cinta kepada Nabi maka kelak akan berada di dalam surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta kepada seseorang sudah pasti dia akan mengikuti apa keinginannya, mengikuti apa perkataannya, akan patuh kepadanya, bahkan perilakunya pun pasti akan ia ikuti. Begitu juga kita cinta kepada Nabi kita. Hendaknya kita benar-benar harus mengakui dalam hati kita semua ucapan Nabi adalah hak, perbuatan Nabi, kemudian perintah Nabi hendaknya kita laksanakan. Jadi seseorang apabila sudah jatuh cinta, dengan menyebut namanya saja sudah melekat dan bergetar dalam hati. Kalau sudah melekat dan bergetar dalam hati, otomatis seseorang akan patuh kepada perintah orang yang dicintainya. Dalam keadaan apa dan bagaimanapun, dia pasti akan berjuang dan mengorbankan demi orang yang dicintainya. Ini kita cinta kepada Nabi, sang pembawa kebenaran, kekasih Allah. Hendaknya kita harus menyebut-nyebut nama beliau, mengucapkan sholawat kepada beliau. Agar apa hadirin? Agar melekat dalam hati kita dan akan timbullah rasa cinta kita kepada Nabi. Apabila kita sudah cinta kepada Nabi, apapun yang Nabi perintahkan, apapun yang telah Nabi kerjakan, maka kita akan berusaha untuk mengikutinya. Dan apapun jenisnya, kalau sudah rasa cinta tertanam di hati seseorang kepada Nabi, dia pasti akan rela berjuang, rela berkorban dalam keadaan bagaimanapun. Hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang ada di dalam hatinya yang harus diperjuangkan. Itulah kehebatan cinta. Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya benar-benar kita tanamkan dalam diri kita. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam otomatis semua perbuatan, tingkah laku, akhlak Nabi akan diikuti. Dan orang-orang
yang mengikuti apa yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini pun tidak sia-sia dan tidak percuma. Allah akan berikan ganjaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti dia cinta kepadaku. Dan orang yang cinta kepadaku, kata Nabi, kelak dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau bersabda, orang yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umat, maka ia akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Perkara yang sepele saja, kita ikut sunnah Nabi akan mendapatkan ganjaran, kemudian akan mendapatkan syafaat dari Nabi, dan salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih di bulan Rabiul Awal ini adalah satu bulan yang dimana umat Islam mengagungkan Nabi. Umat Islam semuanya menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi dengan membuat satu peringatan kelahiran Nabi, dengan membuat resepsi memperingati maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu bentuk. Di dalamnya orang-orang akan menunjukkan rasa cintanya dengan mengorbankan waktunya untuk bergotong royong, membuat tempat untuk terlaksananya acara peringatan maulid Nabi. Ini salah satu bentuk mengorbankan waktunya bergotong royong. Kemudian ada sebagian orang yang menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi dengan mengorbankan harta bendanya demi terlaksananya peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak dapat kita pungkiri, dalam bentuk apapun, terlebih perayaan peringatan maulid Nabi, menelan dana ataupun membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi orang-orang yang mengeluarkan dana, mengorbankan hartanya untuk demi terlaksananya peringatan maulid Nabi adalah salah satu bentuk orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hebat, hadirin. Beliau itu agung, beliau itu mulia. Dilihat dari riwayat beliau yang tatkala seorang ibu yang sedang mengandung saja dia tidak merasakan sakit ketika kelahirannya. Bahkan saking mulianya beliau ini, beliau lahir dalam posisi sujud. Ini menandakan betapa pentingnya ajaran beliau kelak. Beliau lah yang akan membawa manusia untuk sujud kepada Sang Kholik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang mencontohkan bagaimana cara menyembah kepada Allah. Yang lebih hebatnya lagi, hadirin nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keluar dari suaranya tatkala beliau dilahirkan adalah risau terhadap umat, yang ia ucapkan ummati ummati.
Karena hadirin, beliau inilah yang akan menerangi umat seluruh alam, pembawa rahmat umat seluruh alam, yang akan memperbaiki ketauhidan, keyakinan umat seluruh alam. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pantaslah kalau di bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulud, umat Islam mengagungkan dengan mengadakan peringatan kelahiran beliau, mengadakan maulidan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keagungan beliau, karena mulianya beliau, bahkan dalam sejarah kehidupan beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling santun, akhlaknya paling mulia. Bagaimana tatkala beliau disakiti ketika berdakwah di Taif. Kalau manusia pada umumnya dengan kondisi pada saat itu, maka akan mengeluh dan akan mengadakan balas dendam. Tetapi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena mulianya beliau ini, walaupun keadaannya disakiti pada saat itu, beliau tetap mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang di Taif tersebut. Bahkan pada saat itu, dua malaikat tawarkan untuk menimpakan azab dan memerintahkan malaikat penjaga gunung agar membenturkan dua gunung yang ada di tengah-tengah kota tersebut, agar semua manusia yang ada di kota Taif binasa. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan beliau mengatakan, biarlah saat ini mereka menolak agama yang aku bawa. Aku berharap kepada Allah, suatu saat nanti anak cucu mereka ada orang-orang yang taat kepada Allah, menjadi para ulama, menjadi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terbukti hadirin, dengan kesabaran beliau, dengan ketekunan beliau, kemudian dengan akhlakul karimah yang beliau contohkan, dengan kemuliaan beliau, dengan doa beliau, hari ini banyak ulama yang keluar dari Taif, banyak ulama yang dilahirkan dari Taif. Itulah kemuliaan beliau. Jadi alangkah pantasnya kalau kemuliaan beliau ini diagungkan dengan mengadakan peringatan maulid dengan bentuk pengajian serta menyampaikan keteladanan beliau kepada umat Islam. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini saking mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kembali kita mengulang, Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama yang belum pernah melihat Nabi, belum kenal dengan Nabi, itu memohonkan ampunan kepada Allah dengan perantaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah, tatkala Nabi Adam alaihissalam itu mendapatkan dosa, kemudian untuk pengampunan ataupun mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam melihat ke atas, maka tertulislah dengan nur, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah yang meyakinkan Nabi Adam bahwasanya Muhammad kelak nanti akan membawa perubahan baru dengan nurnya yang tulisannya bersandingan dengan Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, akan menjadi perantara terhapusnya dosa-dosa. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasul. Ati Allah wa atiur Rasul. Berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan umat ini, bukan mencerai-beraikan, saling menyalahkan, tetapi menyatukan. Setelah dahulu pernah bercerai-berai, pernah amburadul dalam kehidupannya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Namun tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka seluruh umat menjadi satu, menyatukan umat, serta yang tadinya bercerai-berai menjadilah berkasih sayang. Karena diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini menyebarkan nur, menyebarkan petunjuk, keamanan dan kedamaian, sehingga kesewenangan, kezaliman, kegelapan yang dialami oleh umat manusia menjadi punah dan mengisi kehidupan dengan kehidupan yang damai, aman, tentram, serta bahagia, penuh cinta kasih, penuh persaudaraan, dan Allah meridhoi Islam sebagai agama yang membawa petunjuk. Dan yang membawa petunjuk itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umat Islam wajib merasa bangga dengan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebagai Nabi dan panutan kita, maka kita wajib mensyukuri atas diutusnya beliau, serta kita lebih mencintai beliau. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak kita senantiasa mengucapkan rasa syukur serta mensyukuri diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Padahal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya petunjuk yang telah memberikan penglihatan dan mempersatukan barisan umat Islam yang dahulunya telah bercerai-berai. Oleh dari itu, dari besarnya perjuangan beliau, maka terciptalah kasih sayang, terciptalah kepedulian, dan atas kepedulian Nabi kita Muhammad SAW kepada umat Islam, maka Allah berjanji tidak akan menghancurkan umat Islam seperti yang pernah dialami oleh umat-umat terdahulu ketika mereka menentang para nabi dan rasulnya. Allah tidak memberikan azab dan bencana sebagaimana kaum-kaum terdahulu apabila mereka membenci nabinya. Tidak satupun dari umat-umat yang dibinasakan Allah yang meninggalkan nama dan tempat. Yang sedemikian itu karena para nabi dan rasul mereka terdahulu memohon kebinasaan bagi umatnya masing-masing yang telah menentang mereka. Berbeda jauh dengan umat Islam hari ini. Mereka tidak pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai rasa belas kasih sayang kepedulian kepada umat Islam yang sangat besar. Allah akan memberikan pahala yang besar bagi umat Islam meskipun amal kebajikan mereka sedikit
amal mereka kecil, dan Allah berjanji akan menghapus semua kesalahan hambanya karena amal-amal kebajikan yang telah diperbuatnya. Rasulullah SAW telah berjuang mati-matian untuk membahagiakan umatnya, untuk memberikan kedamaian kepada umatnya, untuk memberikan ketenangan dan ketentraman kepada umatnya. Beliau tidak takut menghadapi tekanan-tekanan dan kesulitan-kesulitan demi umatnya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita karena kecintaan dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi, hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selain sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi dan rasa syukur kita kepada Allah atas diturunkan Nabi yang agung, salawat kita akan mendatangkan pertolongan Allah, akan mendatangkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita betapa pentingnya berselawat kepada beliau sebagai rasa bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah apabila kita mengidolakan beliau, pantaslah apabila kita cinta kepada beliau, karena beliau adalah tauladan bagi kita. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kesenangan di hari akhirat, dan ia pun banyak mengingat Allah. Janganlah ragu lagi untuk memperbanyak salawat kepada beliau, dan janganlah ragu lagi untuk membuktikan kecintaan kita kepada beliau dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu menentang ataupun meremehkan perintah ataupun apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah tauladan bagi kita, maka hendaknya kita mengikuti apa yang beliau ajarkan. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Muhammad, agar Allah mencintai kalian dan memberi ampunan atas dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sangat jelas apa yang diuraikan melalui firman Allah, hadis Nabi, betapa pentingnya kita berselawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak selawat. Semoga kesempatan kali ini membawakan manfaat bagi kita, dan semoga kita dapat memperbanyak sholawat kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.